complicated when it hurts. Oke, halo semua, gimana kabar kalian? Apakah masih baik-baik aja dengan puasa yang hingga saat ini tinggal 8 hari lagi? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal update terbaru dari MotoGP 21, dimana hari ini ada update untuk penambahan kelas, yaitu satu kelas Red Bull Rookies Cup yang ada di sini. Tapi sayangnya dari kelas MotoGP hingga kelas Moto3 itu belum ada update sama sekali. Bahkan livery pun serta model 3D belum ada update terbaru cuy hingga saat ini. Makanya hari ini kita hanya bisa ngebahas untuk update ini doang cuy, yaitu Red Bull Rookies Cup. Kalau ngomongin soal kelas ini tuh nggak terlupakan momen kemarin di Jerez, yaitu si Perrin yang tiba-tiba dia langsung jump start gara-gara ada masalah teknik pada lampu start yang terlalu lama untuk padam. Makanya kayaknya ini si Perrin udah ngerasa pegel-pegel untuk nahan gasnya, makanya dia langsung lepasin dan akhirnya dia harus jump start dan dia nggak berhenti cuy. Dia langsung terus aja menjadi list 2 bahkan hingga akhirnya bendera merah dikibarkan karena ada masalah teknik pada lampu merah yang nggak mau padam. Dan hari ini kita bakal bersama Mario Aji, yaitu Mario Aji, di mana hari ini Mario Aji merupakan pembalap asal Indonesia yang satu-satunya berlaga di ajang ini dengan nomor 34, apalagi dia ini masih muda banget. Kalau di data sih umurnya masih 17 tahun, jadi masih tua Mario Aji ketimbang si Pedro Acosta. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk turun ke Jerez. Kita bakal balapan di Jerez sesuai dengan kemarin di race seri keempat di MotoGP Official Calendar. Oke, here we go. Dan akhirnya sampailah kita untuk sesi race untuk kelas Red Bull MotoGP Rookies Cup, yaitu RBMRFC, singkatan dari Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ini ya ampun, ribet banget cuy, udah panjang, disingkat juga masih aja ribet kan. Dan hari ini Daniel Ricciardo bakalan start dari pole. Ini jujur aja gue sendiri belum terlalu hafal, maksudnya belum hafal sama nama pembalap yang ada di sini. Padahal cuma Mario Aji, kemudian si Perrin sama si Munoz yang kemarin sempat menang di GP Jerez, yaitu untuk kelas Red Bull MotoGP Rookies Cup. Cabin Blanquist dari Prancis. Nah, hari ini dia adalah salah satu perwakilan juga yang sama kayak si Perrin dari Prancis. Dan semuanya nanti di tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi semoga aja ada temen dari Kotaro, jadi semakin ramai pembalap dari Prancis dan gak hanya dari Spanyol aja cuy. Dan Mario Aji dari Indonesia dengan nomor 34. Dan hari ini dia bakalan start dari grid ke-6 atau di row kedua. Oh iya, di sini mau infoin aja bahwa di sini untuk opsi ban cuman ada medium. Jadi untuk kelas ini tuh nggak ada pilihan opsi ban soft dan hard. Jadi kita pakai medium aja yang emang udah ada ini stoknya cuy. Kalau gitu nih sesi warming up lap, Daniel Munoz, David Munoz kayaknya bakal bingung cuy. Ini antara Daniel Munoz sama David Munoz. Kalau di listnya nanti di starting grid, maksudnya di list rider, di urutan pembalapnya itu bakal sama, yaitu D Munoz dan juga D Munoz. Tambah lagi ini adalah pertama kali kita memainkan kelas RBMRC untuk MotoGP 21. Tambah lagi di kelas di MotoGP gue sendiri belum pernah main ini, jadi kita benar-benar fresh banget. Pertama kali nyobain kelas Red Bull Rookies Cup di sini. Kalau gitu ini dia untuk persiapan untuk balapan di RBMRC di musim 2021 di sirkuit Jerez tepatnya untuk Spanish Grand Prix hari ini. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas untuk Red Bull Rookies Cup untuk Jerez Grand Prix bersama Mario Aji, and on the way Daniel Ricciardo, Munoz serta Munoz lagi merangsang di posisi pertama 2-3. Sementara kita dengan Mario Aji masih bertahap merangsang ke urutan kelima. Bisakah kita tembus ke posisi ketiga di lap pertama kali ini, meskipun di belakang ada serangan dari pembalap nomor 89 kembali lagi mendekati pembalap nomor 80 dan 24. Nampaknya kita masih kembali bersaing lagi di sini. Mencoba setelah dari sini kita overtaking dua rival kita lagi bagus sekali. Kita overtaking dua pembalap, tiga pembalap sekaligus di tikungan keempat. Luar biasa, kembali berdua lagi dengan Daniel Munoz, yaitu pembalap yang memiliki nama kesamaan dengan David Munoz. Ini yang David sama Daniel yang mana ya? Agak bingung cuy. Soalnya namanya hampir mirip juga, apalagi kita nggak terlalu hafal sama livery dari helm mereka masing-masing. Oke, track lurus, fokus mengimbangi Munoz. Untuk posisi ketiga, kita sengaja tarik kelas rem, kita hard braking from Mario Aji. Kita blok pas langsung, tapi sayangnya kita malah telat ngerem hingga akhirnya kita melebar dan David Munoz, Daniel Munoz masih bertengger dengan Daniel Ricciardo. Fokus ke fighting.
Oke, sektor ketiga ini race-nya cukup seru, tetapi di sini kayaknya kita nggak bisa untuk melaju di tikungan dengan kecepatan 200 lebih cuy. Kayaknya ini untuk kelas Red Bull Rookies Cup lebih rendah di bawah dari kelas MotoGP, meskipun bisa kita kategorikan masih dalam kelas yang sama, itu kelas para mobil. Kita malah kontak dengan David Munoz, sayang sekali. Oke, dekatnya Daniel Munoz, maksudnya si Halgado, di mana hari ini itu antara si Munoz, Do Munoz kalau nggak salah. Oke, pernah mengejar kembali si Halgado, bagus sekali kita overtaking Daniel Halgado. Kalau nggak salah yang helmnya warna kuning tuh si David Munoz, yang sedangkan yang oranye tadi kalau nggak salah si Daniel ya. Jadi inget-inget aja dari warna helmnya. Pokoknya kalau kuning, tapi sayangnya kalian di flyback oleh Daniel Halgado dan Mario Aji tergeser kembali untuk posisi di sementara waktu di lap pertama. Di lap kedua kembali mencoba slip stream dari belakang ke kiri. Bisakah Mario Aji mengalahkan Halgado di entry corner lap kedua? Kita fight back, tapi sayangnya di entry corner juga diakselerasi. Sepertinya Mario Aji masih kalah dengan Daniel Halgado dan David Alonso di posisi keempat. David Munoz masih di posisi pertama dengan helm warna kuning. Pokoknya itu si David Munoz kembali berdua lagi side by side. Kita overtaking Halgado di akselerasi menuju entry corner di high speed corner tikungan keempat. Kita udah bisa merangsak di urutan kedua saat ini, dan balapan menyisakan 3 lap lagi agar Mario Aji bisa menangi JP Heres untuk kelas Red Bull Rookies MotoGP Cup. Ada satu yang kurang dari balapan untuk kelas Mojel, yaitu tingkat kerapatannya. Itu trafiknya nggak serapet yang ada di dunia nyata, tapi nggak apa-apa. Oke, mendekati David Munoz untuk posisi pertama, dan kali ini Mario Aji semakin ramai dari belakang di sini, kembali merangsak dengan malang lebar. Sayang sekali kita kecolongan. Untuk tadi terlalu terburu-buru, terlalu berambisi untuk bisa mengalahkan David Munoz dengan sangat cepat. Sayangnya malah kita tergeser, kita agak melebat tadi juga. Kembali mengejar di sektor 3, mencoba rapat kembali dengan David Munoz untuk posisi pertama di sektor ketiga tikungan ke-8. Hingga saat ini kondisi ban kita masih sangatlah awet hingga lap kedua menjelang sektor terakhir atau final sektor keempat. Luar biasa, akhirnya Mario Aji perlahan membuktikan bahwa dia emang layak bersaing di dunia internasional di final sektor high speed corner. Kita overtaking David Munoz, akhirnya bagus sekali. Kita comeback to posisi pertama, tapi sayang David Munoz kencang sekali, lebih kencang daripada Mario Aji di high speed corner. Oke, tikungan terakhir kita perlahan mendekati David Munoz dan kita bercoba untuk masuk, tapi sayangnya kita nggak ada celah tadi. Terlalu rapat untuk kita masuki celah dari si David Munoz. Oke, lap ketiga, 2 lap lagi balapan bakal usai. Posisi pertama masih menjadi target Mario Aji agar menjadi semakin menantang lagi. Kita harus duel sama si David Munoz untuk sisa balapan di sini. Oke, yang kedua, nampaknya Munoz masih aja menginfluence kita dari racing line terdalam. Dia itu sengaja kayak nutup, tapi kayaknya dia sih di sini udah mulai lebar cuy. Oke, ada kesempatan, ada waktu buat kita merasa bahwa overtaking, tapi sayangnya kita terlalu takut tadi untuk memaksa karena kita menghindari kontak dengan David Munoz di sini. Oke, tikungan kelima dan akhirnya lagi-lagi di blocking langsung. Lagi-lagi David Munoz masih berusaha mendefense laju dari Mario Aji. Kembali Mario Aji melawan, fight back Munoz untuk track lurus di Tospik terlampaui. Kita bakal blocking langsung, kita blok pas. Bisakah? Tapi sayangnya kita malah kurang stabil. Aduh, malah ngelebar, kecolongan lagi Mario Aji. Ya ampun, salah kita cuy. Kembali lagi berduel side by side di sektor ketiga high speed corner 7. Dan David Munoz kembali fight ke Mario Aji. Tapi Mario Aji juga nggak mau ngalah di sini. Oke, itu ke-8 kembali bersaing lagi di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Di lap ketiga, 2 lap lagi kita fight back David Munoz, dan akhirnya kita masih belum bisa untuk mengambil alih posisi pertama. Kembali berjuang lagi di final sektor tikungan ke-10. Kita full gas kembali bersama Mario Aji dan kita lampaui David Munoz dari sisi kiri. Kembali David Munoz mau fight back kita, tapi sayangnya kita belakang lebar. Ada kontak tadi dengan David Munoz, kita hingga melebar. Oke, Mario Aji kita fokus ke fighting di final sektor dan menuju lap terakhir. Bisakah Mario Aji mengalahkan David Munoz? Final corner, ini dia pertarungan terakhir antara kita melawan David Munoz. Bisakah Mario Aji? Malah sayangnya Munoz noleh ke belakang. Bukti bahwa Munoz udah mulai ragu dengan kita di sini. Oke, first corner, first sector, final lap. Semakin rapat, Mario Aji bisa mengalahkan David Munoz dari sisi kanan menuju tikungan kedua. Kali ini bakal langsung paksa masuk, tapi sayangnya lagi-lagi David Munoz
lebih kencang di akselerasi, tapi di sektor pertama tikungan ketiga kita lebih kuat di high speed corner di sini. Oke, tikungan keempat negatif Munoz, overtaking perlahan mengejar dan menuju entry gunner. Tikungan kelima, bisakah Mario Aji mengalahkan Munoz? Dari sisi kiri langsung ke kanan, berusaha kembali mengejar tapi bisanya Munoz bertahan. Oke, ada peluang, ada celah bagi Mario Aji untuk bisa mengovertaking Munoz di akselerasi dan akhirnya di track lurus ke berhasil. Berdua lagi side by side bersanding dengan Munoz di entry gunner. Tikungan ke-6 kita tarik tuas rem, kita blokir langsung, kita malah kurang stabil lagi. Cukup parah tadi kita blok pas langsung. Untungnya kita nggak sampai crash, untungnya kita nggak sampai kontak sama si Munoz tadi cuy. Ini dia, tinggal 2 sektor lagi bagi Mario Aji untuk bisa mengalahkan David Munoz. Dan di sektor ketiga menjelang sektor keempat di tikungan ke-98. Selanjutnya kali ini kita coba kembali Munoz dan akhirnya Munoz melebar. Kita coba kembali segeri, kembali bertahan dari situ terdalam, kita breaking kembali. Tapi nampaknya Munoz berusaha memfight back Mario Aji tanpa ampun cuy. Oke, final sektor. 1 sektor lagi, 1, 2, 3. Tikungan terakhir kita bakal bisa menangin GP Spanish Grand Prix untuk kelas Red Bull Rookies MotoGP kali ini. Oke, final sektor. Dan di tikungan terakhir akhirnya Mario Aji bisa memimpin balapan dan tanpa ada gangguan dari David Munoz kita berhasil ngeblocking dari terdalam. Dan akhirnya 1 sektor lagi, yaitu di trek lurus kita bakal menjadikan Mario Aji pemenang di GP RS untuk kelas Red Bull Rookies Cup MotoGP di musim 2000. Ini malah ngeblank kenapa ya? Oh alah, ternyata di sini kita nggak bisa untuk selebrasi setelah finish line cuy. Kayaknya emang itu sih bug yang ada dari kelas Red Bull Rookies Cup MotoGP saat ini. Ya gue sih harapannya nanti untuk ajang balap ini, tepatnya untuk Mario Aji, semoga aja di next race semoga aja Mario Aji bisa lah ya untuk masuk ke podium, minimal podium 3. Kalau bisa ya kita harapannya dia bisa menang terus agar bisa membawa Indonesia mengibarkan bendera di kancah internasional. Jadi oke semua, kalau gitu kayaknya kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Jadi kesimpulan di sini untuk update terbaru cuman ada di kelas ini aja, dan untuk update delivery serta update 3D di kelas MotoGP hingga kelas Moto3 itu nggak ada sama sekali. Benar-benar kita harus nunggu updatean dari milestone bagi yang udah beli. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal langsung aja pamitan dan kita bakal ketemu lagi di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu di next video. Oke, bye, ciao.